Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Arwinjo 93. Hari ini kita masih belajar motor kopling ya guys. Dan kita di tahap cara mengerem motor kopling yang benar, baik, dan jos ya. Oke, jadi di pengereman motor kopling itu ada dua cara ya. Jadi pas kita lagi melaju kencang, di sekitar 70-80 itu kan udah kenceng ya. Dan pas lagi kita jalan lambat gitu ya, lagi jalan slow, lagi di belakang mobil gitu ya, kita kan pasti slow gitu ya, ada di tanjakan atau di turun gitu ya. Oke, kita bahas di yang pas kita lagi jalannya kenceng ya, jadi sekitar 70 atau 80 km per jam itu pasti udah kenceng, dan itu pasti kita udah di gigi 5 atau gigi 6 atau mungkin gigi 4 ya. Dan oke, kita di sini guys, kita pengenalan dulu sama motor koplingnya. Di sini kita ada rem depan dan di sini ada rem belakang. Rem belakang itu di kaki kanan ya. Kenapa aku selalu sebutin hal seperti ini? Karena kita itu belajarnya baru pemula ya, baru pemula. Begitu. Kita anggap aja kita belum bisa motor kopling gitu ya guys. Jadi di mana rem, di mana kopling ya? Kopling itu di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan rem depan itu ada di sebelah kanan. Oke, kita bahas pas lagi kita melaju kenceng. Pas kita melaju kenceng itu kita bahas di slow motionnya dulu ya. Kita bicara di tahapnya yang slow banget gitu ya. Kalau udah canggih sih set gitu. Oke, jadi pertama kita itu lagi di sekitar 80. Biasanya kalau pemula, meskipun masih pemula ya, biasanya kalau di jalan yang lebar lurus itu bisa kenceng, bisa 60 sampai 70 gitu ya. Heran ya. Oke, jadi caranya itu kita turunin gas ya. Pertama itu pasti turunin gas, biar apa? Biar kita ya nggak melambat, kita nggak nancep terus gasnya ya, nggak nambah terus kecepatannya. Dan yang kedua itu setelah kita nurunin gas, kita harus nurunin kopling, harus nurunin apa? Gigi ya. Nurunin gigi itu aku udah ajarin di video sebelumnya, cara nurunin gigi ya. Kita harus nurunin gigi, itu tujuannya juga biar membantu memperlambat laju motor kita ya guys. Dan yang ketiga, kita itu harus kombinasikan rem belakang sama rem depan. Rem kombinasikan itu maksudnya gimana? Ya kita ngerem pakai rem belakang sedikit-sedikit dibantu dengan rem depan sedikit-sedikit juga gitu guys ya. Jadi nggak rem belakang doang yang bekerja, jadi rem depan juga iya. Tapi ingat, rem depan itu jangan digunakan pertama kali, jangan digunakan full, jangan langsung set. Itu amit-amit bisa gelempeng ya, bisa jatuh gitu ya guys. Bisa guling-guling ya, apalah bahasanya. Oke, jadi slow motionnya kayak gini guys ya. Kita lagi melaju cepat, kita di 60 gitu lah ya. Kalau pemula itu kan 60 udah kenceng banget ya. 60. Cara mengeremnya itu gampang, kita turunin gas dulu, gasnya turunin ya, gasnya turunin. Enggak, kalau bisa turunin full gitu ya, turunin, itu pasti motornya melambatkan, nggak nancep lagi. Terus kita turunin giginya, tapi jangan terlalu mentok, jangan ke gigi 1 ya guys ya. Ya minimum itu kita ke gigi 3 dulu, ke gigi 3 kalau udah melambat gitu ya, udah 30 gitu baru kita turunin ke gigi 2. Kita turunin ke gigi 2 sambil kita rem ya, sambil kita rem kombinasikan rem belakang sama rem depannya kita kombinasikan ya, kombinasinya set sambil kita turunin gigi. Ya, kalau kita udah melambat banget, gigi 2 itu biasanya udah melambat. Ya, itu kan kita mau berhenti, contohnya di depannya mobil berhenti, kita pasti juga ikut berhenti. Ya, kita tarik kopling aja kayak biasa ya. Kita rem sedikit-sedikit, kita tarik koplingnya ya. Kita tarik koplingnya, terus kita juga turunin giginya ya, udah gigi 2 tadi kita tarik koplingnya. Terus kita rem sedikit-sedikit, belakang sama depan. Kalau udah mau berhenti grek gitu ya, mau berhenti di situ, di belakang mobil atau ada orang atau ada gerobak atau ada lanjaran TJ atau ada mantan gitu ya, kita berhenti set ya, kita set, itu kita baru rem belakang sama rem depannya itu baru full set, itu pasti berhenti. Dan jangan rem depan dulu, rem belakang dulu, banyakin set ya, tapi koplingnya juga harus ditarik. Jadi gasnya turunin, giginya turunin, terus sambil ngerem sedikit-sedikit. Terus kalau kita mau berhenti grek ya, kalau giginya udah di gigi 2 atau gigi 2, kita tarik koplingnya sambil remnya agak banyakin belakang, terus depan sedikit-sedikit set. Kalau mau berhenti grek set,
ya, semuanya set, itu pasti berhenti dengan sempurna. Jadi enggak set atau enggak ebrak gitu guys ya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, saat kita lagi slow ya, saat jalannya itu saat jalan santai. Saat jalan santai itu biasanya lagi jalan-jalan sama saudara atau adik gitu ya, atau sama yang ngajarin motor gitu ya. Soalnya kita kan baru bisa seminggu ini, baru bisa udah bisa boncengin. Wah, itu sebenarnya sih bahaya. Tapi kalau seandainya ya kita lagi slow di belakang mobil gitu kan, biasanya jalan santai ya, itu nggak usah turunin kopling juga nggak apa-apa ya. Kita kan udah slow gitu ya, nggak usah turunin gigi nggak apa-apa ya, nggak usah turunin gigi nggak apa-apa, karena kita itu lagi slow jalannya. Jadi langsung aja kita tarik koplingnya, jangan lupa gasnya turunin, tarik koplingnya, terus rem belakang sedikit-sedikit, terus rem depannya juga sedikit-sedikit. Ini namanya kombinasi ya, kombinasi rem belakang sama rem depan ya, langsung sedikit-sedikit. Kalau udah mau berhenti grek, kita baru injak rem belakangnya full, sama rem depannya juga kita tarik full gitu ya. Set, pasti jos, pasti itu mendarat dengan sempurna ya. Oke. Itu gampang banget guys, itu slow motionnya ya. Kalau udah bisa sih ya set. Nah gitu guys ya. Dan kalau kita mau jalan lagi ya, itu giginya harus digigit satu ya guys ya, harus digigit satu. Kita kan udah berhenti tadi, udah berhenti grek ya, motornya kan masih nyala kan karena koplingnya ditarik ya. Jadi kita turunin dulu ke gigi satu. Itu biar apa? Itu biar kita tenaga motornya itu bisa full ya, powernya itu gede. Kalau di gigi satu itu angkat-angkatan motornya gitu enteng guys, gampang. Kalau kita di gigi 2 atau di gigi 3 itu motornya berat, bahkan motornya bisa mati mendadak. Kalau didegas sama kopling ya, gas kopling bisa klik itu bisa mandek, bisa berhenti mendadak ya guys. Bisa berhenti mendadak. Oke. Ya, jadi mungkin kayak gitu ya, semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu, dan yang lagi belajar motor kopling semoga cepet bisa ya, karena kalau udah bisa motor kopling itu kayaknya keren gitu guys ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.